Serigala dan 7 anak kecil. Dahulu kala, ada sebuah mainan serigala menggemaskan bernama Zippy. Zippy adalah boneka mainan yang menghibur anak-anak kecil saat tidur. Dia merasakan pelukan mereka yang hangat, mendengarkan cerita pengantar tidur yang menggembirakan, berbisik di telinganya yang lembut seperti beludru. Dan ketika anak-anaknya bertambah besar, dia dibuang ke pasar loak dan dibawa pulang oleh anak baru lainnya. Hal ini terjadi selama bertahun-tahun. Zippy mulai berharap dia menjadi serigala sungguhan. Dan suatu malam, matanya yang sedih dan keinginannya yang kuat untuk berubah menjadi serigala sungguhan didengar oleh peri di atas langit malam. Dan saat Zippy sedang duduk di bawah sinar bulan, terjadi perubahan ajaib. Bulu lembutnya berubah menjadi kasar, cakarnya bertambah besar, dan resleting berkilau kini menutup perutnya. Dia menjadi serigala sungguhan, iya, tapi aneh. Selamanya terikat pada masa lalunya yang mewah. Begitu Zippy menjadi hidup, dia berlari ke hutan terdekat untuk mendapatkan kebebasannya. Dia menikmati sensasi angin yang menerpa mantel berbulunya. Dia melolong ke bulan seperti serigala sungguhan untuk pertama kali dalam hidupnya. Oh, rasanya menyenangkan. Jadi inilah arti menjadi serigala sungguhan. Tapi aku sangat lapar, perutku keroncongan minta makan. Saat dia mencoba menjadi dirinya, dia mencoba mengunyah rumput kering, dia langsung memuntahkannya. Dia kemudian melanjutkan untuk mengikuti aroma yang tercium oleh hidungnya dan mengikuti jejak harum yang membawanya ke sebuah pondok kecil yang cantik, di mana seekor induk kambing tinggal bersama ketujuh anaknya. Ibu akan pergi ke pasar untuk berbelanja. Kalian jangan membuka pintu untuk siapapun. Dan jangan lupa, Ibu pernah mendengar cerita tentang serigala yang mengintai di sini untuk mencari mangsa. Tentu, Bu. Tapi bagaimana kami tahu? Bagaimana jika ada yang mengetuk pintu? Ibu pernah dengar warnanya hitam dengan cakar mengerikan dan suara yang mengerikan. Jika ada yang mengetuk, tutup pintunya rapat-rapat. Dan ingatlah, serigala itu adalah predator yang cerdik. Mereka dikenal mengakali mangsanya dan menjadikannya santapan. Kata-kata induk kambing memang bijaksana. Karena saat dia menceritakan ketakutannya kepada salah satu tetangganya, Zippy si serigala menyamar sebagai orang desa, bersembunyi di dekatnya, mendengarkan setiap kata. Bagus, sangat bagus. Kalau induk kambing pergi ke pasar, aku akan mampir ke rumahnya dan menyapa anak-anaknya. Lalu, berusaha agar tidak terlihat terlalu mencolok, serigala bergegas menuju pondok kambing. Di sana, dia melepaskan penyamarannya. Dia kemudian menggeram dengan suara berat. Buka pintunya! Buka pintunya, ini ibu. Ibu baru saja kembali dari pasar, buka pintunya. Saat anak-anak mendengar suara berat itu, mereka teringat akan peringatan ibu mereka. Dari balik pintu. Kami tahu siapa kau. Kau serigala. Ibu kami punya suara yang merdu dan lembut, bukan suara yang sangat mengerikan. Pergilah. Kami tidak akan pernah membukakan pintu. Meskipun serigala menggedor pintu dengan marah, anak-anak, meski gemetar ketakutan, menolak membiarkan masuk ke dalam rumah, sehingga pintu tetap tertutup. Kemudian serigala mendapatkan ide. Dia berlari ke toko roti dan mengambil kue besar yang ditaburi madu. Ia berharap ini bisa mempermanis suaranya. Buka pintunya. Anak-anak, ini ibu. Buka pintunya. Anak-anak, ini ibu. Keluar dan bantu aku membawa tas berat ini. Dan nyatanya, setelah memakannya, suaranya tidak terdengar terlalu berat.
Berkali-kali, ia berlatih menirukan suara lembut induk kambing. Kalian tahu, dia melatihnya di hutan. Saat dia merasa yakin dia bisa dengan mudah disangka sebagai induk kambing, dia bergegas kembali ke rumah dan ke ketujuh anak itu. Buka pintunya, buka pintunya. Ini ibu, ibu baru saja kembali dari pasar. Tas belanjaan ini berat, bantu ibu membawanya masuk. Kali ini, anak-anak merasa ragu. Suaranya terdengar seperti suara ibu. Dan mereka hendak membuka kunci pintu saat salah satu dari anak dengan curiga bertanya. Biarkan kami melihat kaki ibu. Tanpa pikir panjang, serigala itu mengangkat cakarnya yang berbulu hitam dan anak-anak tahu serigala itu telah kembali. Jangan mendekat lagi, kau bukan ibu kami. Dia tidak punya cakar berbulu mengerikan sepertimu. Pergilah, pergilah serigala jahat. Dan sekali lagi, terlepas dari semua kerja kerasnya, pintu itu tetap terkunci untuk serigala. Serigala berlari ke penggilingan dan menemukan sekarung tepung. Dia memasukkan cakarnya ke dalamnya sampai warnanya putih bersih. Aku akan menipu mereka. Mulutku sudah berair. Aku lapar, perutku keroncongan, dan celanaku terlepas dari pinggangku. Aku akan menyantap anak-anak ini. Sekali lagi, dia mengetuk pintu. Buka pintunya. Buka pintunya, anak-anak. Ini ibu. Aku baru saja kembali dari pasar. Tas-tas ini penuh dengan camilan. Salah satu dari kalian bantulah. Ada banyak. Kali ini, serigala jahat juga menyempurnakan suara induk kambing. Suaranya tampak persis seperti induk kambing. Tapi anak-anak yang berhati-hati itu segera berkata lagi. Biarkan kami melihat kaki ibu. Serigala yang cerdik itu mengangkat cakarnya yang seputih salju dan anak-anak yang sekarang sudah merasa tenang membuka pintu. Betapa terkejutnya mereka. Rahang besar dengan taring setajam silet menggeram dengan keras. Serigala liar dengan cakarnya terulur meraih mangsanya. Anak-anak berlarian panik. Satu bersembunyi di bawah meja, sementara yang lain menyelinap ke bawah tempat tidur, yang lain bersembunyi di lemari, dan satu lagi bersembunyi di dalam oven, padahal kompornya masih panas. Seorang anak berjongkok di dalam tong. Anak terpintar bersembunyi di jam dinding. Di sana dia meringkuk, menahan napas saat serigala memburu saudara-saudaranya. Satu demi satu, anak-anak itu ditarik dari tempat persembunyiannya. Semua kecuali dia. Nafsu makan serigala jahat itu tidak hilang, sampai dia menemukan semuanya dan menelannya dalam satu santapan. Satu-satunya yang bisa melarikan diri adalah anak domba hitam kecil itu. Karena serigala tidak pernah membayangkan ada ruang untuk anak kecil di dalam jam dinding yang sangat sempit itu. Saat itu, induk kambing kembali dari pasar. Saat dari kejauhan, dia menyadari bahwa pintunya terbuka sedikit. Dia bergegas lari, dan dia merasa terkejut. Dan dia merasa sedih. Oh, tidak. Anak-anak yang malang. Ya ampun. Jangan anak-anakku. Ketakutan terburuknya menjadi kenyataan. Ketika dia masuk ke dalam rumah, dia melihat rumahnya berantakan sekali. Barang-barang berserakan. Kacau balau, serigala jahat telah melahap semua anaknya. Dia menjatuhkan diri ke kursi sambil menangis terseduh-seduh. Tapi saat dia menangis, pintu jam dinding itu terbuka. Dan keluarlah domba hitam itu. Ibu, serigala itu datang seperti yang ibu katakan. Dan menurutku dia telah memakan semua saudaraku. Oh, maafkan ibu, anakku. Kau satu-satunya yang tersisa. Makhluk jahat itu telah melahap semuanya. Tidak lama kemudian, induk kambing dan anaknya keluar rumah untuk berjalan-jalan di taman. Tiba-tiba, dia mendengar sebuah suara. Seseorang sedang mendengkur keras. Itu adalah serigala. Santapannya terlalu berat baginya, dan dia tertidur lelap, tidak menyadari dunia di sekitarnya. Induk kambing melihatnya dengan sangat marah. Dia menggertakkan gigi,
Tapi dengan cepat dia menyadari sesuatu yang tidak biasa. Dia melihat resleting di perut gemuk serigala. Lalu dia melihatnya lagi. Dan bukan, itu bukan kotorannya. Itu adalah kulitnya. Ini Zippy si serigala. Dalam sekejap, induk kambing mendapat ide. Dia berkata pada anaknya, Cepatlah tapi diam-diam lari dan ambilkan setumpuk batu. Tenanglah, jangan panik. Ibu ada di sini. Kita bisa melakukannya. Sekarang pergilah. Begitu domba hitam kecil itu sibuk mengumpulkan batu, induk kambing menoleh ke arah serigala dan dengan cekatan membuka resleting perut serigala. Seperti yang dia harapkan, binatang buas yang rakus itu telah menelan seluruh anak-anaknya. Artinya mereka semua masih hidup dan sehat di dalam perutnya. Satu demi satu, mereka keluar dari perut serigala. Anak-anak, pergilah diam-diam bantu saudaramu. Dia mengumpulkan batu, kerikil, batu kecil, apapun yang bisa kau temukan. Ayo cepat, bergegaslah. Tapi pelan-pelan. Ibu ada di sini. Di mana dia? Di balik semak itu, sayang. Lihatlah. Oh, oke ibu. Senang bertemu denganmu, ibu. Oh, sayangku. Senang bertemu denganmu juga. Sekarang pergilah. Cepat, cepat. Jangan bersuara. Kalian dengar ibu. Dan anak-anak, kita harus segera pergi sebelum dia bangun. Maka, induk kambing mengisi perut serigala dengan batu, kerikil, dan batu-batu kecil yang telah dikumpulkan oleh semua domba kecil. Dan dia segera menutup resletingnya kembali. Serigala kemudian terbangun dengan rasa haus yang luar biasa. Betapa beratnya perutku. Aku makan banyak. Semua anak domba ini. Aku sungguh ingin minum. Namun saat serigala itu membungkuk ke sungai untuk minum, perutnya yang penuh dengan batu membuatnya jatuh ke dalam air. Beban tersebut membawanya langsung ke dasar. Induk kambing serta anak-anaknya bersorak kegirangan saat ia tenggelam. Hore! Ibu jenius! Aku sayang ibu. Anak-anakku, ibu juga sangat mencintai kalian. Serigala jahat itu sudah tidak ada, dan anak-anak bergegas pulang bersama ibu mereka. Dan mereka hidup bahagia selama-lamanya.